warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka secara virtual. Semoga kita semuanya yang berada dalam ruang Zoom meeting ini senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala serta dalam perlindungannya. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama dihormati Bapak Pimpinan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Riyadh, yaitu Bapak Badrus Soleh MA PhD. Yang sama dihormati Ketua Stit Al-Hikmah Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Indonesia, Bapak Dr. Piki Padri DMA. Yang juga sama dihormati seluruh sivitas akademik, baik dari unsur pimpinan maupun staf pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi. Yang kami hormati juga seluruh mahasiswa, baik dari Pormadiksi, Dewan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi yang hadir di dalam ruangan Zoom meeting ini. Mari sama kita buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang pertama adalah acara nasional, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka Indonesia Raya. Acara berikutnya adalah mari sama kita dengar sambutan dari Ketua Stit Al-Hikmah Tebing Tinggi kepada Bapak Dr. Piki Padli DMA. Waktu dan ruangan Zoom kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, yang mulia Bapak Badrus Soleh, perwakilan dari Atase Pendidikan
dan Kebudayaan Adikbud KBRI Riyadh. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita melalui Zoom meeting ini. Juga yang terhormat Bapak Ibu pimpinan, hadir Bapak Wakil Ketua 1 Dr. Ahmad Ibrahim Masibuan, Ibu Wakil Ketua 2 Ibu Nur Ajizah, Bapak Wakil Ketua 3 Bapak Dr. Suswanto. Beliau inilah Pak Badrus yang menginisiasi, sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu melalui virtual pada siang hari yang berbahagia ini. Juga yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi dan Sekretaris Prodi, hadir Bapak Anugrah Mulia Tampu Bolon, Bapak Sopian Lubis, Bapak Pera Marisa, kemudian hadir Bapak Mulkan Hasibuan, beserta Sekretaris Prodi yang lain, hadir Bu Tarija, Bu Sulasmi, dan juga hadir Bu KTU ya, Kepala Tata Usaha, Bu Elvina, Pak Subag Umum, Pak Subag Keuangan, Bu Yosi Pratiwi Tanjung, dan seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah yang hadir pada kesempatan kali ini melalui Zoom ataupun melalui ruang Zoom yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Tentu yang kami banggakan juga saudara-saudara mahasiswa yang bergabung melalui Zoom ini, Pak Soleh, hadir juga di sini Ketua Dewan Mahasiswa, ada namanya Ibnu Arhab ya, Ketua Dewan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi, juga hadir ketua-ketua himpunan mahasiswa program studi, ketua HMP Prodi PAI, Prodi PGMI, Tadris Matematika, dan juga Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Juga hadir saudara-saudara mahasiswa, ini berkebetulan Pak Badrus, kita juga mengundang adik-adik mahasiswa penerima KIF kuliah. Dan mereka adik-adik penerima beasiswa KIF kuliah ini adalah orang-orang yang tentunya sudah kita seleksi. Ada yang hafal sampai 30 juz, ada yang keahlian-keahlian di bidang lain seperti Qari'ah, dan lain-lain. Tentu yang pertama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebuah kehormatan bagi kami Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi bisa tatap muka melalui Zoom dengan Bapak Soleh dari Adikbud KBRI Riyadh. Insya Allah harapan kami tentu kami mendapat informasi yang baik yang tentunya untuk menunjang kualitas akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi, dan juga memberikan informasi seluas-luasnya tentang pendidikan di di Timur Tengah, tentunya khususnya di Riyadh. Barangkali nanti adik-adik mahasiswa ini atau bahkan dosen-dosen kita yang belum S3 akan melanjutkan pendidikan ke Riyadh, tentu dengan bimbingan dan arahan dari Pak Badrus Soleh nantinya. Kira-kira kampus mana yang menjadi tujuan, lalu apa syarat-syaratnya. Juga mahasiswa-mahasiswa kita yang berprestasi tadi, yang kita seleksi sebagai penerima KIF kuliah, ada jalan-jalan yang kemudian bisa membantu mempermudah mereka untuk kuliah di Arab Saudi. Karena memang salah satu cita-cita dari mahasiswa kita ini bisa menyambung pendidikan di Arab Saudi. Kota kelahiran negara kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaatnya lah yang sangat kita harapkan mulai dari dunia ini sampai ke akhirat kelak. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas
penerimaan yang luar biasa atas dibuka pintu yang dibukanya pintu bagi kami Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi. Tentu yang pertama bisa komunikasi melalui virtual dengan Pak Badrus Soleh. Kita berharap melalui Zoom ini nanti akan ada eksekusi lanjut, misalnya seperti penandatangan MOU dan lain sebagainya, sehingga harapan kita bisa termasuk menjadi salah satu kampus yang bisa menandatangani MOU dengan Adikbud KBRI Riyadh. Karena saya membaca beberapa artikel, ada UPI Universitas Pendidikan Indonesia, UNJ, UIN Jakarta, bahkan ada satu kampus, tapi untuk sekolah tinggi belum ada saya temukan, tapi tingkat institut yang masih sekolah tinggi, ya Institut Agama Islam Tazkiyah. Saya baca beberapa artikelnya sudah ada menandatangani MOU dengan Adikbud KBRI Riyadh. Maka harapan kita juga Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi mendapat kesempatan untuk bisa membangun MOU dan MOA dengan Adikbud KBRI Riyadh. Karena kita masih tentu masih buta dengan kondisi-kondisi yang ada di sana, karena memang Pak Badrus, kampus kita ini bentuknya masih sekolah tinggi ilmu tarbiyah, fokus di bidang pendidikan. Kita ada prodi 4 prodi, pendidikan agama Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, lalu pendidikan Islam anak usia dini, dan tadris matematika. Alumni dari luar negeri juga belum ada. Inilah nanti melalui Adikbud KBRI Riyadh ini, ada dosen kita yang kuliah di kuliah di Arab Saudi, dan kita berharap adik-adik mahasiswa yang insya Allah akan menyelesaikan studinya, khususnya adik-adik mahasiswa yang telah ataupun kuliah melalui program KIP Kartu Indonesia Pintar itu tentu bisa melanjutkan pendidikan S2-nya di luar negeri, karena ini pasti lebih bergengsi, lalu juga pengalaman-pengalaman berharga akan kita dapatkan. Walaupun prodi kita pendidikan agama Islam, mungkin banyak materi-materi tentang pendidikan agama Islam yang bisa kita dapatkan dari King Abdul Aziz, misalnya tentang studies, Islamic studies misalnya kalau di luar negeri. Lalu ada berkait dengan bagaimana pendidikan Islam, pendidikan sekolah dasar ataupun pendidikan madrasah ibtidaiyah di Arab Saudi, misalnya di King Abdul Aziz. Kalau misalnya adik-adik yang dari S1 PGMI ingin melanjutkan kuliah ke S2 PGMI, lalu juga ada mungkin di kampus-kampus Qatar University dan lain-lain sebagainya, itu yang bisa sebagai tempat kita untuk melanjutkan pendidikan Islam anak usia dini untuk S2-nya. Nah, ini yang menjadi harapan kita dari pertemuan awal ini. Kiranya apa yang menjadi harapan kita semua dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi ini, Bapak Badrus Soleh bisa memfasilitasi kita, bisa membantu kita untuk ke depan kita bisa mengirim dosen-dosen kita, mengirim mahasiswa-mahasiswa kita yang mau melanjutkan studinya di luar negeri, khususnya di Riyadh, di Arab Saudi, itu bisa tercapai. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, Pak Badrus. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik bagi kami untuk bisa kuliah di luar negeri. Karena kami ini, Pak Badrus, orang-orang kampung. Ada yang dari Dolok Masihul, mobil pun jarang masuk, ya kan? Ada yang dari Sipiongot sana. Artinya kami ini orang-orang pedalaman, kira-kira begitu Pak Badrus, tapi mempunyai cita-cita yang sangat tinggi.
kalau bisa keluarnya di luar negeri, karena kalau orang kampung kami itu Pak Badrus itu sangat diagung-agungkan kalau bisa itu kuliah ke Riyadh misalnya, apalagi ke Mekah, ada universitas di Mekah atau di Madinah. Ini sebuah kebanggaan tentunya bagi kami dan keluarga besar, khususnya buat adik-adik kami ini yang ingin melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazwan kasiron Ketua. Inilah Pak Badrus harapan besar kami dari seluruh sivitas akademik Masjid Al Hikmah Tebing Tinggi. Maka untuk itu mari sama kita dengar bimbingan dan arahan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Riyadh yang akan disampaikan oleh Syekhuna Badrus Soleh MA PhD kepada Syekhuna. Tafadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati, kita muliakan bersama Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi, Bapak Ki Haji Dr. Vicky Fadli Pardede MA. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Ibrahim MPDI, Wakil Ketua 1 STIT Al-Hikmah. Yang kami hormati Ibu Nuazizah MM, Wakil Ketua 2. Yang kami hormati Bapak Dr. Suswanto MPDI, Wakil Ketua 3. Yang kami hormati Bapak Dr. Mulkan MPD, Kaprodi PGMI. Yang kami hormati Bapak Sopyan MA, Kaprodi PHI. Yang kami hormati Ibu Vera Marisa MHum, Kaprodi PIAUD. Yang kami hormati Bapak Anugrah Mulia MPD, Kaprodi Tadris Matematika. Yang kami hormati Ibu Nurul, Bapak Nurul Akbar Safitri atau Ibu Nurul Akbar Safitri MM, Bapak Tariza Fairuz MPD, Ibu Sulasmi ya, Ibu Sulasmi, Ibu Devi Widyaning CMS, Ibu Elvina SAG. Tadi juga ada Ketua Dema ya, Ketua Dema STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi. Siapa Abang Ibnu Harahap ya? Ya, Pak. Jawa. Serta para ketua HMPS PAI, ketua HMPS PIAUD, ketua HMPS Tadris Matematika, ketua HMPS PGMI, Ibu Yosi Pratiwi Tanjung MSI, Bapak Muhammad Swendrik MM, Bapak Yasir Hussein Pardede MM, Bapak Aris Al-Khawarizmi Harahap, serta para pimpinan, para staf, dan juga para mahasiswa yang lain. Terima kasih pertama kami sampaikan atas perkenan undangannya terhadap kami. Mohon maaf jika Ibu Anis ya, Ibu Anis Fuada membutuhkan waktu lebih dari yang diperkirakan karena cukup banyak ketua, cukup banyak yang menghubungi kami karena begitu senang antusiasme
kerinduan gitu Pak ya, kerinduan umat Islam di Indonesia untuk belajar di Arab Saudi sekaligus ibadah gitu ya, ibadah di Arab Saudi. Amin, amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Izin kami share PPT Pak Ketua, Bapak Ibu semua. Ya. Tapi mohon beri kesempatan untuk bisa share PPT. Sudah, siap, siap. Garis. Sudah, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Bapak Ketua, Bapak Ibu semua, izin saya share PPT bahwa kesempatan bagi Masjid Al-Hikmah Tebing Tinggi untuk kerjasama dengan Arab Saudi ini sangat terbuka. Dan kami membuka lebar kesempatan ini termasuk mendukung upaya dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi untuk melakukan kerjasama dengan Arab Saudi, termasuk mempersiapkan mahasiswanya untuk melanjutkan kuliah S2 maupun S3. Demikian juga dengan dosen-dosen yang ingin lanjut S2 atau S3 ke Arab Saudi, tentu saja kami mendukung dengan sepenuhnya. Nah, sebelum masuk ke aspek kerjasama dan peluang-peluang pendidikan, kami ingin menyampaikan bahwa pertama nanti kita akan membahas tentang apa sih yang terjadi saat ini di Arab Saudi, transformasinya seperti apa, dan peluang-peluang yang bisa kita dapatkan seperti apa. Termasuk perkembangan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya di bidang pendidikan itu juga penting, dan tentu saja peluang bagi Indonesia khususnya Masjid Al-Hikmah Tebing Tinggi di Arab Saudi, serta rekomendasi yang bisa kita sampaikan. Bahwa Arab Saudi merupakan negara Muslim, tadi Pak Ketua menyebut tentang tempat lahir Rasulullah SAW, dan juga Raja Salman disebut juga Khadimul Haramain. Ini ada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di mana umat Islam seluruh dunia sangat antusias untuk beribadah ke Arab Saudi. Tapi kami melihat sebenarnya belum banyak yang memahami Arab Saudi secara komprehensif, termasuk peluang-peluang bidang pendidikan yang bisa kita dapatkan dari perkembangan ini. Pertama, dari aspek ekonomi, tentu saja Arab Saudi merupakan negara dengan pendapatan yang tinggi di dunia, dan ini bisa kita lihat dari grafik ya, sejak tahun 87 sampai 2023 misalnya, kita bisa melihat grafiknya sangat drastis sekali. Dari penghasilan per kapita, jadi per orang Arab Saudi di tahun 87 mereka penghasilannya sekitar 6.000-7.000 US dollar per tahun. Dalam waktu sekian tahun, di tahun 2002-2003 mereka sudah naik ke 10 kali lipat, 49.000 US dollar per tahun. Nah, itu merupakan salah satu capaian yang penting. Kemudian di tahun 2022 kita melihat ada grafik juga penting di partisipasi perempuan, di mana partisipasi perempuan kontribusinya terhadap ekonomi Arab Saudi juga sangat tinggi. 33,6% perempuan punya kontribusi langsung dalam pembangunan ekonomi di Arab Saudi.
Nah, kenapa demikian? Kita bisa melihat itu dari aspek apa yang disebut visi 2030 Arab Saudi. Nah, di dalam peta ini kita bisa melihat bahwa posisi Indonesia dibandingkan Arab Saudi. Indonesia diantaranya adalah punya satu tempat dengan India, dengan penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia rata-rata setiap tahunnya penghasilannya adalah 4.000 sampai 5.000 US dollar per tahun. Dibandingkan dengan Arab Saudi tadi 49.000 US dollar per tahun. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa dengan pendapatan yang sangat tinggi ini, maka mohon maaf jika ada coret-coretan dari peserta ini ya. Siap. Bahwa Arab Saudi dengan pendapatan ekonomi yang tinggi, mereka mudah untuk menciptakan transformasi pendidikan termasuk membangun kampus-kampus dengan taraf internasional. Dari sini, misalnya di King Abdullah University of Science and Technology yang ada di Tual, di Laut Merah, kampusnya dibangun sangat indah. Dan tidak hanya itu, secara SDM, mereka juga mengundang ahli-ahli seluruh dunia ya di semua bidang untuk mengembangkan ilmu dan masuk inovasi pendidikan di Arab Saudi. Nah, selain transformasi pendidikan, tentu saja ekonomi Arab Saudi didorong untuk digerakkan sebagai penopang, tidak lagi menggantungkan pada penghasilan dari minyak. Jadi hampir 50% pendapatan pemerintah Arab Saudi masih tergantung pada minyak. Nah, dari visi 2030 ini mereka ingin menggeser tidak lagi terhadap minyak, yakni non-migas. Karena itu, pendidikan tinggi mendapat amanah yang sangat tinggi untuk meraih transformasi tersebut. Di antaranya adalah 5 kampus dari 41 yang ada saat ini harus masuk ranking 200 besar dunia di tahun 2030. Dan itu sudah berhasil dilakukan di tahun 2022 ini, 2023, sudah ada 3 kampus di Arab Saudi yang sudah masuk 200 ranking dunia. Tadi diantaranya adalah King Abdul Aziz University yang disebut oleh Pak Kiai tadi, Pak Ketua tadi, sudah masuk 101 YES World University Ranking. Dalam visi 2030 juga tentu saja ada semacam regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk regulasi perlindungan hukum bagi perempuan di Arab Saudi, untuk baik perempuan Arab Saudi sendiri, warga Saudi maupun warga asing, untuk tinggal, hidup, belajar, dan juga bekerja di Arab Saudi. Dan itu merupakan salah satu dari komitmen pemerintah untuk mengundang investor internasional untuk datang di Arab Saudi. Termasuk diantaranya adalah para mahasiswa, tentu saja ada tahu ada Messi dan Ronaldo sebagai ikon olahraga di Arab Saudi, yang itu menjadi bagian dari transformasi Arab Saudi. Nah, selain itu, secara intelektual, kampus di Arab Saudi juga sangat dominan. Dari peta ini ada King Abdul Aziz University, ada King Abdullah University of Science and Technology, ada King Fahd University of Petromineral, dan King Saud University. 4 kampus dari 10 kampus di negara Arab dari Arab Saudi yang paling tinggi nilainya. Dari sini bisa dilihat bahwa secara intelektual, kampus-kampus di Arab Saudi sangat dominan selain aspek politik dan aspek keamanan tentu saja. Ini parameter tingginya dominasi akademik kampus-kampus di Arab Saudi dibanding kampus-kampus negara Arab yang lain. Nah, selain itu tentu saja Arab Saudi adalah pemimpin di regional. Mereka host Liga Arab, kemudian OIC, Organisasi Kerjasama Islam. Mayoritas mazhab di Hambali, mayoritas adalah mazhabnya Hambali di Arab Saudi, dan itu berbedaan dengan Indonesia yang Syafi'i. Kemudian
pemerintah juga mengakui mazhab yang sangat beragam di sini, termasuk keberadaan Sunni sebagai mayoritas dan ada minoritas yang lain. Nah, yang menjadi menarik di antara yang lain adalah Pak Kiai dan Bapak Ibu semua adalah pemerintah Arab Saudi, termasuk kampus-kampus di Arab Saudi dan masyarakat Arab Saudi dalam visi 2030 ini, dan dideklarasikan dalam banyak kegiatan dan kebijakan bahwa mereka mengembangkan Islam wasatiyah, moderasi beragama. Dan itu merupakan suatu yang menarik karena mereka sebenarnya saat ini berarti satu visi dengan Indonesia dalam pengembangan Islam wasatiyah atau Islam moderat. Nah, kerjasama pendidikan tinggi yang bisa dilakukan tentu saja bidang-bidang penelitian, publikasi, inovasi, integrasi akademik, dan kolaborasi internasional yang sangat dominan di Arab Saudi pengembangannya. Sebagaimana disampaikan Pak Kiai tadi, sebenarnya di tahun 2002, selain kami berkunjung ke beberapa kampus, diantaranya adalah Sekiah di Bogor, kemudian sekolah tinggi Al-Hikam ada Pak Kiai sekolah tinggi Al-Hikam, sekolah tinggi Al-Quran Al-Hikam di Depok, kami juga datangi. Selain UIN Malang, Unisma, dan beberapa kampus lain di wilayah Jawa Timur serta Jakarta dan sekitarnya. Kami sebenarnya berencana untuk datang ke tebing tinggi sebenarnya Pak Kiai, tapi mohon maaf jika saat kemarin waktunya terbatas, kami hanya dapat cuti sekian hari. Semoga masih terbuka kami diundang ke tebing tinggi, Pak. Amin, masih Pak, masih. Siap, Pak. Belum pernah kami menginjak kaki di tebing tinggi. Begitu, ya kotanya sangat indah dan tentu saja akan menarik. Semoga bisa kerjasama kita lanjutkan. Amin. Di tahun 2022 kemarin ada kerjasama yang dilakukan oleh beberapa kampus, diantaranya Universitas Brawijaya dan UIN Malang. Mereka mengundang guru besar dari Arab Saudi untuk mengajar di Malang. Kemudian ada kolaborasi penelitian antara Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan LIPI dengan kampus-kampus di Arab Saudi. Termasuk diantaranya adalah dengan King Abdulaziz University, King Saud University, dan King Fahd University of Petroleum Mineral. Di tahun 2002 juga sempat ada 10 mahasiswa dari UNJ dan UIN Jakarta melakukan KKN internasional dan praktek mengajar di Arab Saudi, di Sekolah Indonesia Luar Negeri di Arab Saudi. Mereka datang di sini dalam waktu 1 bulan sampai 3 bulan, dan kesannya sangat menarik, sangat menyenangkan, dan tentu saja pengalaman ilmu serta interaksi internasional mereka sangat terasa di sini. Nah, kita sebenarnya punya kesamaan Pak Kiai, Bapak Ibu semua. Ada kesamaan antara kampus Indonesia dengan kampus-kampus di Arab Saudi. Sama-sama ingin meningkatkan ranking universitas, sama-sama ingin meningkatkan kualitas SDM, dan juga sama-sama ingin mengembangkan kerjasama internasional dan pengenalan ya, international recognition. Dan itu bisa menjadi irisan ya, kesamaan kita. Ini ranking-ranking kampus di Arab Saudi. Tadi Pak Kiai menyebut King Abdulaziz University, betul bahwa King Abdulaziz University saat ini rankingnya 101 QS World University Ranking dari 300 di tahun 2014. Ini luar biasa yang bisa kita pelajari dari kemajuan pendidikan Arab Saudi yang begitu cepat. Dalam waktu 7 tahun, Pak Kiai, dalam 7 tahun mereka bisa mengembangkan kampus sangat cepat sekali. Kemudian King Fahd University dan King Saud University, 3 kampus ini sudah masuk beasiswa LPDP saat ini. Jadi jika Bapak Ibu, para dosen dan alumni ingin kuliah S2, S3 ke Arab Saudi, bisa menggunakan LPDP untuk kuliah di 3 kampus ini. Misalnya tadris matematika, mungkin didorong alumninya untuk kuliah di King Fahd University. Ini adalah kampus dengan menerima beasiswa S2, S3 dan sangat tinggi rankingnya untuk bidang sains
termasuk matematika tentu saja. Kemudian beberapa kampus lain nanti bisa dilihat, ada Jamia Imam, Ummul Qura University yang sangat terkenal. Ada Kiai Said Agil Siroj, alumni Ummul Qura University, dan King Khalid University. Nah, Jamia Islam Madinah rankingnya sebenarnya belum begitu tinggi saat ini, tapi paling populer di antara kampus-kampus lain di Arab Saudi di mata mahasiswa Indonesia. Tapi kami dorong sebenarnya dengan tidak hanya ranking, tapi juga keragaman kualitas kampus-kampus Arab Saudi yang masuk 1000 ranking dunia, ini merupakan bisa menjadi peluang bagi mahasiswa untuk memilih kampus yang lebih luas. Tidak 1-2 saja, tapi kampus yang lebih luas. Ini gambaran King Fahd University, rankingnya 160. Kemudian ini Taus tadi di Tual, di sekitar 1 jam dari Jeddah. Kemudian ini Jamia Islam Madinah yang sangat terkenal di Indonesia. Karena sangat terkenal di Indonesia, dari 3.000 mahasiswa yang kita miliki, 2.000 diantara mereka mengambil kuliah di Jamia Islam Madinah ini. Nah, ini yang kemudian kami dorong agar memilih kampus-kampus yang lebih luas, lebih beragam, agar masyarakat Indonesia bisa menikmati dan melanjutkan kuliah, tidak hanya S1 tapi S2 sampai S3 di Arab Saudi. Kita punya 3.000 mahasiswa saat ini, 85% mereka mengambil kuliah studi Islam dan bahasa Arab. Sisanya mengambil studi sains, teknik, ekonomi, ilmu sosial, dan lain-lain. Dari 3.000 mahasiswa, 2.000 saat ini mengambil kuliah di Jamia Islam Madinah. Kita punya 30 dosen. Nah, ini yang kami lihat sebagai peluang. Banyak saya kira di antara mereka dari Sumatera Utara. Barangkali ketika saat liburan kuliah, State Al-Hikmah Tebing Tinggi bisa mengundang para mahasiswa Indonesia yang kuliah di Arab Saudi untuk mungkin kerjasama diskusi dengan DEMA, Dewan Mahasiswa STIT Al-Hikmah, diskusi tentang bahasa Arab, diskusi tentang bidang-bidang strategis lainnya, sehingga mahasiswa bisa dapat langsung ilmunya dari mahasiswa yang kuliah di Arab Saudi. Biasanya mereka libur di bulan-bulan haji, sekitar Juli Agustus. Nah, kami melihat peluang Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi sangat luas. Mohon maaf jika ada yang kurang di sini, tapi kami lihat sekilas bahwa STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi memiliki program studi PAI, PGMI, PIAUD, dan Tadris Matematika. Dan tentu saja ini peluang besar bagi para mahasiswa dan dosen dari PAI, PGMI, PIAUD, dan Tadris Matematika untuk kolaborasi dengan kampus-kampus di Arab Saudi, baik pendidikan pengajaran, tukar dosen dan mahasiswa, masuk beasiswa, persiapan beasiswa studi lanjut ke Arab Saudi, saya kira bisa intensif dilakukan, dan kerjasama lain tentu saja bidang penelitian, publikasi internasional, dan pengabdian masyarakat di Sekolah Indonesia Luar Negeri di Arab Saudi, serta bidang-bidang lain termasuk pengembangan kurikulum dan lain-lain. Silakan nanti jika para Kaprodi, Sekprodi, para pimpinan di Al-Hikmah, State Al-Hikmah Tebing Tinggi untuk mendiskusikan bidang-bidang ini yang terbatas kami ketahui. Nah, di antara kesamaan penting bidang tarbiyah, ya, bidang tarbiyah di STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi tentu saja adalah College of Education. Ini kami lihat College of Education di King Saud University, ya. King Saud University saat ini ranking 230 dunia. Nah, di College of Education King Saud University, mereka di dalamnya ada program studi Islam, Islamic Studies, Quranic Studies, Curriculum and Instruction, kemudian Educational Technology, ada Psychology, ada Art Education, ada Special Education, Education Administration, dan Education Policy. Dan ini bisa menjadi peluang, nanti silakan dicek websitenya, dicek oleh para mahasiswa dan dosen,
jurusan apa saja yang memiliki kesamaan. Nah, untuk bidang tadris matematika tentu saja akan masuk di College of Science, yang nanti bisa juga dikerjasamakan. Nah, di KSU dan kampus-kampus lain di Arab Saudi cukup banyak mahasiswa yang mengambil tarbiyah atau education di Arab Saudi. Nah, tarbiyah atau education di Arab Saudi ini masuk bukan di studi Islam, Pak Kiai, Bapak Ibu semua. Mereka masuk di fakultas pendidikan dan ilmunya adalah ilmu umum. Peluang beasiswa tentu saja bidang S1, S2, S3 bisa dilakukan di Arab Saudi. Nah, kemudian yang penting di antara yang lain dalam aspek kerjasama dengan State Al-Hikmah Tebing Tinggi adalah sifatnya G2G. Bahwa untuk kuliah ke Arab Saudi, untuk kerjasama dengan Arab Saudi, sifatnya di G2G, terbaik individu maupun lembaga atau pendidikan tinggi Arab Saudi. Nah, government to government ini sifatnya karena itu jika ada rencana kerjasama dari Pak Kiai, Pak Ketua State Al-Hikmah ke individu maupun lembaga dan pendidikan tinggi Arab Saudi, mohon bersurat dalam bahasa Arab ke rektor, dekan atau individu di Arab Saudi. Surat itu dikirim ke Bapak Duta Besar Arab Saudi, Bapak Dr. Abdul Aziz Ahmad, dengan email riyad.kbri@kemlu.id. Nanti di CC ke kami. Ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, kami dorong sebenarnya jika ada kesempatan barangkali asosiasi ilmu tarbiyah ya, asosiasi ilmu tarbiyah Indonesia bisa melakukan konferensi internasional di Arab Saudi, tentu saja akan sangat baik. Di tahun ini misalnya ada rencana Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Jakarta, mereka melakukan konferensi internasional di Riyadh, di ALUB di bidang pertanian, kalau UNJ di bidang International Conference on Education. Nah, ini juga bisa menjadi peluang bagi STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi untuk kalau tidak melakukan konferensi, menyelenggarakan konferensi bersama, tentu saja partisipasi atau menjadi pembicara dalam konferensi internasional di Arab Saudi tentu saja sangat baik. Kami juga dorong asosiasi program studi, misalnya asosiasi PGMI, asosiasi PAI, atau PIAUD, bisa juga melakukan konferensi internasional di Arab Saudi. Kami dorong ini agar wajah akademik Indonesia itu hadir di Arab Saudi. Iya. Jadi, Pak Ketua, Pak Kiai, Bapak Ibu semua, terus terang saat ini image Indonesia di mata Arab Saudi adalah Indonesia adalah eksporter pekerja migran. Nah, ini yang menjadi tantangan bahwa kita harus mengimbangi dengan lebih banyak lagi akademisi, para ulama dari Sumatera Utara ke sini untuk mengembangkan, menyebarkan bahwa inilah perkembangan terbaru intelektual Muslim Indonesia yang ada di Indonesia saat ini. Untuk beasiswa, mungkin kita perlu waktu sendiri Pak Kiai, Bapak Ibu semua, tapi sekilas saya ingin sampaikan bahwa Arab Saudi menerima 500 mahasiswa Indonesia setiap tahun, baik beasiswa S1, S2, S3. Dan ini bisa menjadi peluang tidak hanya bagi alumni STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi, tapi juga alumni sekolah dan pondok pesantren di Sumatera Utara untuk lanjut kuliah dari S1 ke Arab Saudi. Nah, untuk bidang sains, kuliahnya menggunakan bahasa Inggris, sains dan teknik menggunakan bahasa Inggris. Untuk bidang ilmu sosial menggunakan bahasa Arab, termasuk ekonomi, hukum, pendidikan, ilmu jurnalistik, ilmu politik, bahasa Inggris, keuangan, dan lain-lain. Selain studi Islam, tentu saja ya. Nah, untuk PAI dan PGMI, misalnya itu masuk di mana? Mereka tidak masuk di studi Islam, mereka masuk di ilmu pendidikan, di College of Education tadi, di ilmu sosial. Nah, tentu saja bahasa Arab juga sangat penting karena, nah, yang menjadi catatan kami adalah bahwa untuk kuliah ke Arab Saudi, tidak, untuk aplikasi beasiswa ke Arab Saudi tidak disyaratkan memiliki kemampuan bahasa Arab.
Kenapa demikian? Karena untuk syarat aplikasinya adalah bukan nilai bahasa Arab, tapi IPK minimal 3 dan nilai ketika SMA minimal 85. Kami sebut begitu ya. Artinya semakin tinggi nilainya, semakin tinggi kemampuan kompetitif untuk aplikasi beasiswa. Ini website tunggal yang ada di Arab Saudi untuk aplikasi S1. Nah, syarat-syaratnya untuk S1, tapi saya akan masuk ke S2. Nah, untuk bidang S2 sudah dibuka beasiswa di beberapa kampus, di antaranya ada di King Abdul Aziz University, masuk di bidang pendidikan. Jadi bisa diakses. Nah, yang menjadi syarat penting kami sampaikan tadi adalah TOEFL. Untuk aplikasi S2, S3 ke Arab Saudi, syaratnya bukan nilai bahasa Arab, tapi nilai TOEFL. TOEFL-nya 500, atau IBT 61, kemudian IELTS 5. Ini bisa mohon nanti disiapkan oleh STIT Al-Hikmah bagi para alumninya untuk dikursuskan di kampus, disiapkan dan mereka bisa mudah untuk aplikasi ke Arab Saudi. Termasuk bidang-bidang, nah bagi yang ilmu sains, analisis matematika, didorong masuk ke kampus-kampus bidang sains. Di sini yang rankingnya jauh lebih tinggi dibandingkan umum. Selain sertifikat atau ijazah, tentu saja rekomendasi dari guru besar, dari para Pak Ketua dan dari ulama di Sumatera Utara, dari alumni Arab Saudi dan juga dari anggota Majelis Ulama misalnya, atau dari kabupaten, wali kota dan lain-lain, itu sangat dibutuhkan juga. Kami juga siap jika dibutuhkan rekomendasi dari atas pendidikan, kami juga siap membantu. Nah, ini beasiswanya, beasiswa ke Arab Saudi untuk S1 3.600.000, untuk S2 sekitar 7 juta. Mahasiswa akan dapat asrama, tiket dan lain-lain. Ini asramanya. Nah, untuk kuliah untuk kerjasama Arab Saudi, kita ingin memperkenalkan Sekolah Indonesia Luar Negeri SILN Arab Saudi. Kita punya Sekolah Indonesia Riyadh, Sekolah Indonesia Jeddah, dan Sekolah Indonesia Mekah. Nah, ini kegiatan mereka, kegiatan seni budaya dan bahasa. Kita juga mendorong para mahasiswa untuk menampilkan seni budaya Indonesia juga. Kita punya 1.800 siswa, di antaranya di Sekolah Indonesia Riyadh 300. Sekolah Indonesia Riyadh juga memiliki kelas jarak jauh, di mana mahasiswanya atau siswanya dari TK, SD, SMP, SMA. Ini sekolah negeri, Pak Kiai. Sekolah negeri yang dibiayai penuh oleh Kemdikbudristek. Nah, Sekolah Indonesia Riyadh memiliki kelas jarak jauh WNI di Qatar, di Uni Emirat Arab, di Bahrain, Kuwait, dan beberapa negara sekitar, termasuk di Afrika dan Pakistan, untuk sekolah secara daring di Sekolah Indonesia Riyadh. Nah, Sekolah Indonesia Jeddah paling banyak siswanya saat ini ada 1.200. Sekolah Indonesia Mekah ada 370. Silakan jika ada para pimpinan, para dosen mahasiswa yang ketika misalnya umroh ingin melihat sekolah Indonesia Luar Negeri di Arab Saudi, kami persilakan. Ahlan wa sahlan. Ini kemarin kedatangan mahasiswa Indonesia yang belajar di sini. Nah, mahasiswa Indonesia yang belajar di Arab Saudi, mereka juga punya organisasi namanya Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Arab Saudi. Ini bisa menjadi peluang bagi DEMA, HMPS untuk melakukan kolaborasi kegiatan bersama secara daring, atau bahkan ketika mereka liburan nanti diundang untuk berkunjung ke Masjid Al-Hikmah Tebing Tinggi. Nah, visa bagi rencana kerjasama, visa sifatnya adalah visa kunjungan atau visa ziarah. Nanti silakan pimpinan atau delegasi mahasiswa jika akan berkunjung ke Arab Saudi, kopi paspornya kirim ke kami akan ajukan visa kunjungan ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Setelah dapat, prosesnya kurang lebih 1 bulan, setelah dapat kami akan kirim nomor visanya, sehingga bisa diurus di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Saya belum tahu apakah di Medan misalnya ada
semacam konsul ya, konsul Kedutaan Besar Arab Saudi di Medan. Tapi di Jakarta bisa diurus baik pribadi maupun melalui agen. Nah, kami ingin menyampaikan juga bahwa biaya, estimasi biaya bagi mahasiswa yang akan melakukan KKN internasional atau praktek mengajar PPL di Arab Saudi, sekolah luar negeri di Arab Saudi, kurang lebih biayanya sekitar 40-50 juta. Ini bukan untuk kami, ini kami gambarkan sebagai estimasi biaya, termasuk pesawat dari tebing tinggi ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Jeddah, dari Jeddah akan ke Riyadh atau ke Mekah. Akomodasi apartemen sekitar 1.000 rial per bulan, sekitar 4 juta. Ini juga bisa diisi beberapa mahasiswa di dalamnya. Nah, konsumsi bulanan dan lain-lain. Ini gambaran estimasi yang bisa di cover. Mungkin sekitar hampir sama dengan umroh 10 hari Pak Kiai ya. Umroh 10 hari atau 12 hari juga angkanya sekian, tapi mahasiswa bisa tinggal di Arab Saudi antara 1 sampai 3 bulan, bisa melakukan praktek mengajar atau KKN internasional. Oh iya. Nah, bagi mahasiswa yang akan berangkat ke Arab Saudi, mohon dikasih pembekalan, termasuk pembekalan bahasa, mengaji, menari, sains, seni budaya, dan lain-lain. Mahasiswa juga didorong nanti dapat pembekalan tentang kebudayaan Arab Saudi, tentang keamanan. Nanti kami mohon diundang lagi jika ada rencana datang ke sini untuk pembekalan mahasiswa calon KKN internasional, peserta KKN internasional atau praktek PPL. Ini tadi yang saya sampaikan, kalau visanya dikirim ke kami lewat email ini. Nah, waktu yang ideal bagi kunjungan mahasiswa dan dosen ke sekolah Arab Saudi di luar musim haji. Musim haji liburnya agak panjang, sekitar 2-3 bulan. Jadi waktu ideal di luar musim haji dan di luar waktu ujian tentu saja ya. Saya kira demikian Pak Kiai, Bapak Ibu semua, para pimpinan, para mahasiswa. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami senang sekali dengan kesempatan ini dan terbuka kerjasama yang luas dengan antara STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi dengan kampus-kampus serta stakeholder pendidikan Indonesia yang ada di Arab Saudi. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan ya Syekh. Oke, Ketua Kiai, ada pertanyaan silakan. Silakan. Wah, yang lain para mahasiswa nih. Ya, para mahasiswa. Ketua Dema, HMPS, Ketua Prodi, ada pertanyaan silakan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak Sofyan, Pak Sofyan. Tafadhol, saya Sofyan. طيب شكرا جزاكم الله. كيف حالكم أستاذ؟ Alhamdulillah, khair Ustaz. الحمد لله. سرني بلقائكم اليوم إن شاء الله. الحمد لله ويأتي بالبركة إن شاء الله. Amin. Amin. طيب sedikit Ustaz, saya mau bertanya tentang tadi ada peluang-peluang yang mungkin bisa kita tindak lanjuti bersama, baik itu dari tingkat institusi ataupun program studi. Jadi khususnya kami, Ana Sofyan Lubis dari Prodi PAI, ingin bertanya Ustadz, kira-kira dalam bentuk penelitian ada nggak bisa kita melakukan kerjasama di Riyadh ataupun di Indonesia. Dalam hal ini sesuai dengan yang antum sampaikan tadi adalah untuk mengembangkan Islam wasatiyah baik di Indonesia maupun di Timur Tengah. Kemudian yang kedua Ustaz, masalah
studi lanjutan. Di situ juga ada, saya lihat tadi ada peluang untuk dosen ataupun pertukaran dosen. Jadi untuk biasa, untuk apa namanya, untuk dosen Ustaz, kira-kira ada nggak batasan umurnya di sini Ustaz? Ada nggak batasan umur? Kemudian ada nggak, ada atau tidak peluang-peluang kita untuk mendapatkan beasiswa di Timur Tengah? Yang terakhir Ustaz, masalah apa tadi? Masalah apa namanya, SLIN tadi, SLIN, di mana antum paparkan tadi bahwasanya bahwa Indonesia memiliki sekolah-sekolah di luar negeri mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi dalam hal ini kira-kira bisa nggak kira-kira kita, alumni kita dari STIT Al-Hikmah ini untuk disalurkan sebagai salah satu atau bahagian, atau bisa menjadi partisipan dalam kompetisi rekrutmen tenaga pendidik di TK, SD, SMP, dan SMA tadi, Ustaz. Syukran jazakumullah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhol Syekhuna untuk menjawabnya. Ini pertanyaan Syekh Sofyan Lubis ini berat sekali nih kayaknya. Ya, saya ingin mulai dari pertanyaan tentang rekrutmen guru. Jadi bagi alumni PAI, PGMI, PG PAUD maupun Tadris Matematika tentu saja terbuka untuk mengajar di Arab Saudi. Jadi ketika sudah mengajar di Arab Saudi, banyak peluang-peluang lain yang bisa dilakukan, termasuk membawa keluarga untuk tinggal di Arab Saudi. Nah, untuk menjadi guru di SLN Arab Saudi, rekrutmennya terbuka, Pak Kiai, Pak Sofyan Lubis, terbuka melalui Kemdikbudristek. Jadi ada rekrutmen melalui Kemdikbudristek. Setiap tahun 2 kali ada rekrutmen terbuka. Disilakan mendaftar menjadi guru TK, SD, SMP, SMA di Sekolah Indonesia Luar Negeri di Arab Saudi. Kita punya guru sekitar 100 orang saat ini, dan masih dibutuhkan karena siswa kita cukup banyak, ada 1.800 dan akan semakin banyak lagi di tahun-tahun ke depan. Nah, untuk penelitian tentu saja sangat terbuka, Pak Kiai Lubis. Terbuka karena penelitian di Arab Saudi termasuk bidang Islam Wasatiyah atau Islam moderat dan bidang-bidang lain tentu saja dengan semua keragamannya, termasuk studi Al-Quran, hadis, dan lain-lain, sangat terbuka. Dan silakan jika ada penelitian, misalnya di minggu ini ada peneliti 3 orang dari Mataram datang ke sini untuk melakukan penelitian tentang fatwa, perbandingan antara fatwa Indonesia dengan fatwa di Arab Saudi. Mereka datang ke Riyadh dengan visa kunjungan. Kami bantu visa kunjungan, tapi karena proses waktunya agak panjang, mereka kemudian menggunakan visa umroh. Jadi karena menggunakan visa umroh, maka datang ke Madinah dan Mekah dulu. Jadi ibadah umroh dulu, ziarah ke Madinah dulu, kemudian 1 minggu penelitian di Riyadh. Nah, kami juga dapat email ada beberapa peneliti dari Sumatera akan melakukan penelitian tentang ulama Sumatera yang dulu mengajar di Arab Saudi, tokoh-tokohnya, dan mereka akan melakukan penelitian di Mekah dan Madinah dan di Jeddah. Jadi kami juga mendapatkan itu. Artinya peluang itu besar. Nah, silakan Pak Kiai Sofyan Lubis untuk mengakses dana penelitian tidak hanya dari kampus tapi juga dari Kemenak. Di Kemenak itu ada dana kolaborasi internasional, dan itu cukup untuk penelitian internasional di Arab Saudi. Kami membantu jika dibutuhkan surat-surat
partner ya, salah satu kolaborasi internasionalnya itu kami akan bantu. Insya Allah. Termasuk barangkali Pak Kiai, Pak Ketua, pentingnya mengundang para guru besar, para syekh Arab Saudi untuk mengajar dan memberi semacam seminar atau kegiatan akademik lainnya di SDIT Al-Hikmah Tebing Tinggi. Jadi bisa langsung mendapatkan sumbernya dan langsung punya partner untuk kolaborasi penelitian ke depannya. Bisa melakukan surat menyurat ke Kedutaan Besar Arab Saudi untuk mendapatkan kesempatan jika ada syekh dari Arab Saudi diundang ke Tebing Tinggi, dan mereka tentu saja akan sangat senang memberi kesempatan itu. Nah, tentang studi lanjut bagi dosen, silakan. Tadi saya sampaikan ada syarat untuk S2, S3. Untuk S2 umur maksimal di King Abdul Aziz University umur 30 untuk S2, untuk S3 umur 35. Di Pak Kiai Sofyan Lubis masih bisa itu. Nggak bisa lagi tuh saya. Sudah lebih. Masih kelihatan 30 tahun Pak Kiai Lubis. Jadi masih bisa. Insya Allah, insya Allah. Baik. Nah, tapi ada beberapa kampus lain syaratnya lebih tinggi, misalnya ada di King Saud University syarat S3 40 tahun. Silakan jika ada alumni, Bapak Ibu dosen ingin lanjut kuliah ke Arab Saudi. Saya kira itu Pak Kiai Lubis nggih. Pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Syukran jazakumullah. Syukran saya. Ada lagi dari ruang Zoom yang ingin bertanya? Pak Pera, mari saya itu Pak Pera itu. Mr. Pera, please. Nothing, sir. Mohon izin bertanya Kiai. Saya tadi melihat ada peluang-peluang untuk beasiswa dosen ya Kiai. Akan tetapi di dalam tiga universitas yang dipaparkan tadi itu, yang disarankan itu khusus pada bidang ilmu sosial. Pada bidang ilmu sosial itu harus menggunakan bahasa Arab. Nah, di luar daripada itu, Kiai, apakah ada universitas lain yang kesamaan seperti itu, yang menggunakan perkuliahan ataupun kegiatan sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris? Nah, itu saja mungkin, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol, Syekh. Maaf Pak Vera ya, Pak Vera Marisa, saya sebut Ibu Vera tadi. Maaf sekali. La ba'sa. Nah, untuk beasiswa ke Arab Saudi secara umum, memang untuk ilmu sosial menggunakan bahasa Arab, Pak Vera ini. Menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau misalnya katakanlah bahasa Arabnya levelnya beginner atau intermediate, jangan khawatir karena banyak alumni SMA negeri dari Indonesia, mereka niatnya belajar saja, tapi diterima di sini kuliah, Pak. Karena apa? Karena nilainya bagus. Jadi dasarnya ada bukan bahasa Arabnya, tapi nilainya bagus, nilai ijazahnya bagus. Nah, kalau sudah diterima berarti punya hak beasiswa dan sudah akan dilatih bahasa Arab selama 1 sampai 2 tahun sebelum masuk kuliah. 1 sampai 2 tahun sebelum masuk kuliah di Matlugoh, ya Matlugoh. Kemudian setelah itu akan siap dalam kurikulum dari belajar beginner selama 1 sampai 2 tahun dianggap siap untuk kuliah S2, S3. Dan itu tidak menjadi penghalang bagi siapapun dari Indonesia. Kami sampaikan tersebut untuk yang penting niatnya, ya menata niat ingin belajar dan tidak perlu mengkhawatirkan dengan bahasa. Nah, di seluruh Arab Saudi memang untuk studi ilmu sosial termasuk
PAI, pendidikan, semua menggunakan bahasa Arab. Nah, untuk matematika ini menggunakan bahasa Inggris, ya, tadi matematika menggunakan bahasa Inggris, dan karena ilmu sains, teknik di sini menggunakan bahasa Inggris di seluruh Arab Saudi. Ada beberapa kampus yang di kelas maupun di luar kelas menggunakan bahasa Inggris, yakni King Fahd University di Dahran sekitar 4 jam dari Riyadh, kemudian King Abdullah University of Science and Technology sekitar 2 jam dari Jeddah. Dua-duanya kampus ini menerima beasiswa S2 dan S3 saja dari internasional termasuk Indonesia, dan mereka fokus di bidang sains dan teknologi. Dan karena itu di kelas maupun di luar kelas menggunakan bahasa Inggris secara keseluruhan, ya, sejak didirikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Fira. Terima kasih. Baik, Baik, teman-teman terima kasih. sekalian. Ada yang lain bertanya, silakan. Nggak ada lagi kayaknya Pak Sus. Ada lagi ketua ya. Nggak ada. Jadi nanti begini Pak Kiai, kita berharap ada semacam MOU lah yang seperti yang dengan UNJ sama UPI gitu. Artinya ini juga mohon maaf Pak Kiai, di samping penanti insya Allah ada rezeki kita, rezeki waktu dan rezeki tentunya finansial. Kita insya Allah akan ikutlah dengan program yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Nah, jadi yang di samping itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalaupun kita belum bisa ketemu langsung Pak Kiai, mungkin bisa nanti kami kirimkan draft MOU yang kami tanda tangani sudah di sini. Nanti mungkin bisa ditandatangani dari sana, ya berbentuk file. Itu ya biasa kita lakukan waktu di masa-masa COVID kemarin ya. Tapi nanti insya Allah seperti yang disampaikan Pak Kiai, mudah-mudahan ada waktu lapang kami mengundang Pak Kiai datang ke Medan, dan Pak Kiai juga punya waktu lapang datang ke Sumatera Utara. Kita bisa ya menikmati indahnya Sumatera Utara, dan tentunya kami berbagi ilmu pengetahuan dengan Pak Kiai. Saya pikir itu Pak Kiai yang dari kami ya. Artinya harapan kami itu karena penting untuk peningkatan akreditasi ya. Perguruan tinggi salah satunya ya MOU yang tertulis tadi ya. Seperti di kampus yang lain yang sudah ada komunikasi ataupun silaturahim dengan Kiai. Saya pikir itu Pak Kiai. Ya, kami sambut baik Pak Ketua Kiai Dr. Vicky Fadli Pardede MA yang berkenan melakukan MOU, dan alhamdulillah beberapa kampus lain juga melakukan MOU. Di bulan lalu ketika kami datang di Indonesia ada lebih dari 20 kampus ya yang melakukan MOU, dan kami tahu itu selain follow up, kami tunggu follow up untuk kerjasama kami. Itu penting sekali untuk akreditasi Pak kayaknya. Akreditasi, dan kami akan dukung penuh itu Pak. Dan kami tunggu jika ada kesempatan datang ke Arab Saudi, mohon kami dikabarkan. Kami akan siapkan karpet merahnya Pak untuk di sini. Siap Pak Kiai. Pak Badrus, itu di email atasi sudah kami kirim itu Pak draft MOU-nya, mohon dipelajari. Kalau memang nanti ada kekurangan, kita siap Pak untuk memperbaikinya. Selesai Ketua? Siap. Ya, siap. Alhamdulillah sudah selesailah acara pemuka kita dalam ruang Zoom meeting ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi kegiatan kita. Amin rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Syekhuna Badrus Saleh MA PhD yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai informasi terbaik kepada kami. Semoga kegiatan kita ini kami tetap follow up Pak, karena kami kepengen ya dosen kami, mahasiswa kami itu bisa melanjutkan studinya dan bisa sekaligus menjadi tenaga pengajar di sekolah
Indonesia luar negeri. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila Alhamdulillah. aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Kiai ya. Salam Pak Badrus Saleh. Insya Allah nanti kita Makasih banyak ya WA Pak ya. Dr. Suswanto, Kiai Vicky Kiai. dan Bapak Ibu semua. Makasih banyak. Lubis, Pak Sofian Lubis. Kami tunggu di Riyadh, Pak Sofian Lubis. Insya Allah. Insya Allah. Nanti kita follow up. Kita Saya umrah. akan izin. Oke, insya Allah. Kiai. Ini akan membaca MOU-nya. Nanti kami balas ke Pak Suswanto. Nggih. Iya, Siap, Kiai. Siap, Kiai. siap. Siap. Tunggu. Makasih banyak. Nah, makasih banyak Kiai ya. Izin. Salam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip teman-teman sekalian. Siapa? Foto bersama dulu apa? Sudah live. Ya, foto bersama dulu. Udah tadi Pak. Oh, udah tadi ya. Oke. Udah. Makasih banyak. Oke, udah. Biar ada bar. Udah lah Bang. Apa lagi? Ini yang ini yang Bambang ini harus dipin mukanya biar ganteng ini kan. Apa? Ini yang namanya Bambang ini kan dipin mukanya. Biar nampak semuanya kan. Nah, nampak mukanya. Udah lah ya. Yo. Assalamualaikum.